Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa untuk menjalankan peran kita sebagai pendidik, kita harus terus belajar agar dapat menghantarkan murid-murid kita untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Salam dan bahagia. Saya Niputu Asmaraningsih, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Tabanan. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di 6 kelas yang saya ampu. Dari hasil observasi dan evaluasi, ditemukan permasalahan yang mendesak terkait keterampilan menulis dan cara murid bekerja dalam kelompok, terutama dalam berkomunikasi dan bekerja sama. Dari survei aktivitas di media sosial, ditemukan bahwa murid merupakan consumer dari konten-konten yang ada. Sudah saatnya murid menjadi kreator seperti yang diinginkan kurikulum merdeka. Berangkat dari data yang ada, saya merumuskan rencana pembelajaran yang dapat membantu murid mengembangkan keterampilan abad 21 dan keterampilan menulis. Kegiatan belajar yang dapat mengembangkan komunikasi dan kerjasama murid adalah pembelajaran berbasis proyek. Proyek yang diberikan adalah menulis buku cerita. Menulis buku cerita bukan hanya melatih keterampilan menulis, tetapi juga melatih murid untuk menjadi kreator. Tantangan yang saya temui dalam menjalankan program ini adalah yang pertama, kegiatan menulis buku cerita merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak keterampilan di dalamnya. Maka siapa saja yang harus dilibatkan agar program dapat berjalan sesuai harapan. Yang kedua, bagaimanakah caranya agar buku yang ditulis murid tidak hanya dapat dibaca oleh warga sekolah, tetapi juga dapat diakses secara umum. Yang ketiga, bagaimanakah caranya agar program ini dapat terus berlanjut. Berikut ini langkah-langkah yang saya lakukan dalam menjalankan program menulis buku cerita. Setelah meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah, saya membentuk tim bahasa, tim desain, dan tim teman sebaya. Tahap pertama dari program menulis buku cerita adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, murid-murid diperkenalkan kepada kata-kata yang akan mereka gunakan nanti, tata bahasanya, teksnya, kemudian diberikan beberapa contoh teks yang dapat mereka gunakan sebagai referensi. Tahap berikutnya adalah tahap penulisan. Pada tahap ini, murid diminta menulis cerita versi mereka sendiri. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok. Waktu yang disediakan untuk kegiatan ini adalah 2 kali pertemuan dengan durasi waktu 120 menit per pertemuan. Tahap berikutnya adalah tahap editing dan revisi. Setelah menyelesaikan tulisan cerita, murid ditemani oleh tim bahasa dan tim desain untuk melakukan pengeditan dan revisi cerita mereka. Revisi dan editing dilakukan agar buku cerita yang ditulis memiliki desain yang sesuai dengan alur cerita dan tata bahasa yang digunakan tepat. Tahapan yang terakhir adalah tahap publikasi. Pada tahap ini, tim desain dan tim bahasa berkumpul kembali untuk memutuskan buku yang mana yang akan dicetak. Buku yang sudah dicetak akan diletakkan di perpustakaan sekolah. Siapa saja dapat membacanya. Selanjutnya, untuk pembaca digital disiapkan sebuah web berjudul From Consumer to Creator. Dalam web ini, pembaca dapat memilih mau memilih topik yang mana. Ada 2 topik yang sudah ada, yaitu Daily Activities dan The Unforgettable Event in My Life. Dengan mengklik judul buku, pembaca akan langsung ditautkan ke buku yang ingin mereka baca.
Agar program ini dapat juga dilaksanakan oleh guru-guru yang lain, maka dalam kesempatan komunitas berbagi, saya berbagi praktik baik ini kepada teman-teman di sekolah saya. Tentang kegiatan sehari-hari tapi dalam bentuk buku cerita. Nah, kegiatan yang ini yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekarang. Nah, untuk bekerja membuat buku ceritanya itu Bapak Ibu harus bekerja di Canva. Pertama-tama Bapak Ibu buka dulu Canva. Bapak Ibu bisa catat dulu atau langsung dipraktekkan ya. Selanjutnya dibuat desain. Bapak Ibu bisa pilih buku tahunan, buku catatan, atau agenda. Kita lihat sini sekarang. Setelah murid menyelesaikan buku, diperoleh prestasi keterampilan menulis bahasa Inggris. Skor ini diperoleh menggunakan rubrik penilaian analitik. Selama proses diskusi, sikap masing-masing murid diamati menggunakan lembar observasi. Berikut perolehan prestasi menulis bahasa Inggris dan perkembangan sikap murid. Refleksi yang diberikan menggunakan Padlet dengan model 4F secara umum menunjukkan bahwa murid menyukai kegiatan ini. Murid menyukai program menulis buku cerita. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gatot Metawi Haryanti dari kelas 7E. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Tabanan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin merefleksikan kegiatan menulis buku. Hari ini, saya menulis buku cerita tentang kegiatan sehari-hari dari toko yang saya buat bernama Louis. Saya merasa senang ketika diminta untuk menulis buku oleh Miss Asmara, karena ini proyek berkelompok dengan teman-teman dan juga pengalaman pertama kali saya untuk menulis buku dan saya dapat bebas untuk berkreasi. Kedepannya, saya akan mempublikasikan kepada teman-teman dan guru yang ada di sekolah agar dapat membaca cerita gambar yang telah saya buat dan mengajak teman-teman untuk menulis buku, serta apabila ada dukungan untuk mencetak cerita gambar yang kami buat, memungkinkan kami untuk mencetak dan dipajang di perpustakaan sekolah. Baik, sekian refleksi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Saya Idewa Ayu Megayani dari tim bahasa. Saya ikut dalam program dari Ibu Putu Asmara Ningsih dalam pembuatan buku ini. Menurut saya program ini sangat baik sekali ya, terutama untuk meningkatkan kreativitas siswa. Selain itu, siswa juga bisa menggunakan gawainya dengan baik atau ke hal yang positif. Menurut saya juga program ini bisa kita teruskan mungkin dengan tema yang berbeda, dan juga tidak hanya di kelas 7 ya, saya harap bisa di kelas 8 dan juga di kelas 9. Akhir kata, untuk membentuk manusia yang merdeka, seorang pendidik harus melengkapi dirinya dengan ilmu pengetahuan yang selaras dengan zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.